Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Adinda Sasabila dari kelas 10 MIPA 5 ingin menceritakan cerita yang berjudul Legenda Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah rumah bersama dengan seekor anjing setia yang selalu menjaga ibu dan anak tersebut. Tak ada yang tahu bahwa Dayang Sumbi sebenarnya adalah seorang dewi dari kayangan dan anjing bernama Tumang tersebut adalah suaminya. Dayang Sumbi dan Tumang dikutuk oleh dewa karena sebuah kesalahan. Mereka harus turun ke bumi dan tinggal sebagai seorang manusia dan seekor anjing. Keduanya menerima dan menjalani hukuman tersebut dengan lapang dada. Sangkuriang muda sangat gemar berburu. Saat berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Mereka berdua sangat cekatan dalam memburu mangsa. Tumang mengejar rusa, babi hutan, atau kelinci hingga mereka tersudut, lalu Sangkuriang menembak hewan buruan tersebut. Hampir setiap selesai berburu, keduanya membawa banyak hewan untuk dimakan atau dijual. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi berburu lagi dengan Tumang. Anak muda itu melihat seekor kijang dan ingin memburunya. Ia memberi perintah pada Tumang untuk menyergap kijang tersebut lalu mengejarnya. Setelah mengendap-endap agar tak ketahuan, Tumang segera mengejar mangsanya. Namun, ternyata kijang itu berlari sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada kijang yang lain yang pernah mereka buru. Sangkuriang yang ikut mengejar dari belakang terengah-engah kehabisan nafas. Setelah beberapa lama, ia sampai di pinggir sungai dan melihat Tumang sedang mengendus-endus kebingungan. "Tumang, di mana kijang itu? Apakah kau kehilangan jejaknya?" teriak Sangkuriang dengan nada kesal. Tumang hanya bisa menyala. Kijang itu melesat bagai anak panah dan anjing tersebut tak mampu mengejarnya. Air sungai membuat penciumannya melemah. Ia tak dapat mengendus jejak kijang untuk mengetahui ke arah mana hewan itu berlari. Betapa marahnya Sangkuriang. Ia sangat menginginkan kijang itu dan mereka sudah berlari demikian jauhnya untuk mengejarnya. "Kau ini bagaimana sih?" umpat Sangkuriang. "Bagaimana mungkin kau kehilangan jejak kijang itu? Dasar anjing bodoh." Dengan marah, diambilnya sebuah batu dari pinggir sungai dan dilemparkannya ke arah Tumang. Batu tersebut tepat mengenai kepalanya dan membuatnya tersungkur. Sangkuriang terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Segera dipeluknya Tumang yang tak bergerak lagi. Kepala anjing tersebut penuh darah, matanya terpejam, dan nafasnya mulai tak terdengar. "Tumang, Tumang, maafkan aku," serit Sangkuriang dengan panik. "Aku tak bermaksud membuat kepalamu terluka. Tadi aku hanya kesal saja. Bangunlah, Tumang, jangan mati." Namun sayang sekali, darah di kepala Tumang begitu banyak hingga akhirnya anjing itu menghembuskan nafas terakhirnya. Sangkuriang menangis sedih. Ia menyesali perbuatannya, namun nasi telah menjadi bubur. Anjing kesayangannya telah mati. Sangkuriang menangis cukup lama sebelum akhirnya ia menguburkan Tumang. Setelah selesai, ia berjalan pulang dengan mulai hatinya sangat pilu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi yang terperanjat atas kematian Tumang langsung melampiaskan kemarahannya pada Sangkuriang. Ia mengambil sendok kayu yang biasa digunakan untuk menanak nasi, lalu dipukulkannya sendok itu ke kepala Sangkuriang dan mengenai dahinya. "Pergi kau anak kurang ajar, berani-beraninya kau membunuh Tumang yang begitu setia padamu." "Tapi Bu..." "Pergi kau, jangan pernah kembali lagi." Dayang Sumbi mengusir anaknya dengan penuh kemurkaan. Sangkuriang pun meninggalkan rumah dengan dahi terluka dan hati yang pedih. Ia berjalan tak tentu arah, menuju kemana saja kakinya melangkah, berkelana dari satu daerah ke daerah yang lain. Bertahun-tahun Sangkuriang berkelana dan dari perjalanan tersebut ia menimba banyak ilmu dari satu perguruan ke perguruan lain. Selain seorang pemuda yang cerdas, ia pun anak seorang dewi sehingga ia dengan mudah mendapatkan kesaktian dari berbagai perguruan. Semakin hari kesaktiannya bertambah kuat dan Sangkuriang menggunakannya untuk membantu orang-orang kesulitan. Hingga suatu hari Sangkuriang sampai di sebuah desa. Sebenarnya desa itu adalah desa kelahirannya. Namun Sangkuriang tak mengenali karena ada begitu banyak perubahan di sana. Selain itu, luka di kepalanya saat dipukul ibunya dulu, serta rasa tertekannya akibat kematian Tumang dan pengusiran Dayang Sumbi membuatnya melupakan masa kecilnya. Ketika beristirahat sejenak di sebuah kedai minum, Sangkuriang melihat sosok seorang wanita. Ia terpana akan kecantikannya dan berniat untuk menikahi wanita itu. Sangkuriang tak tahu bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi. Oleh karena Dayang Sumbi adalah keturunan dewa, sehingga ia tak bisa menua. Wajahnya semudah gadis-gadis remaja, dan hal itulah yang membuat Sangkuriang tak mengenali ibunya sendiri.
Dayang Sumbi pun awalnya tak mengetahui siapa Sang Kuryang, sebab anaknya itu telah tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Ketika Sang Kuryang mendekatinya, ia tak menaruh curiga sama sekali, hingga ia melihat kesuka di dahi pemuda itu. Seketika tahulah ia bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang, anaknya. Dayang Sumbi menjadi sangat ketakutan, terutama karena Sang Kuryang tak mempercayai penjelasannya. Pemuda yang kasmaran itu bersikeras melamar Dayang Sumbi. Karena kehabisan akal, Dayang Sumbi pun mengajukan 2 syarat. Pertama, Sang Kuryang harus membendung sungai Citarum, dan syarat kedua, Sang Kuryang harus membuat sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi mengira kedua syaratnya akan membuat Sang Kuryang mundur. Ia tak tahu bahwa anaknya itu memiliki kesaktian. Dengan cepat, Sang Kuryang menanggapi permintaan tak masuk akal tersebut. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa, mengumpulkan kesaktian, dan mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan membendung sungai. Dayang Sumbi yang diam-diam mengintip pekerjaan tersebut merasa cemas. Bagaimana jika Sang Kuryang berhasil menyelesaikannya? Tak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Dayang Sumbi pun memutar otak. Begitu pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, Dayang Sumbi menggelar selendang sutra merah, lalu berdoa kepada dewa di kayangan untuk membantunya. Selendang merah itu terbang ke arah timur dan menutup sebagian langit. Orang-orang mengira matahari sudah terbit di ufuk karena langit sudah memerah. Sang Kuryang terkejut dan tidak mengira pagi datang lebih cepat dari perkiraannya. Ia pun segera mengetahui bahwa hal tersebut adalah ulah Dayang Sumbi yang tak ingin menikah dengannya. Karena patah hati, Sang Kuryang menjadi marah. Ia mengamuk, menjebol bendungan yang dibuatnya. Air bendungan itu menerjang dan mengakibatkan banjir bandang. Penduduk desa ketakutan dan berlarian mencari tempat aman. Kemarahan Sang Kuryang ini tak berhenti sampai di situ. Ia pun menendang sampan besar hingga terpental jatuh. Kesaktiannya membuat sampan tersebut jatuh, terbalik, dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung yang bentuknya mirip sampan terbalik itu masih bisa dilihat. Namanya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.